Fenomena El Nino ini merupakan fenomena alam yang akan selalu berulang dengan suatu interval beberapa tahun. Sehingga kami di ANJ selalu mempersiapkan bukan hanya di tahun 2023 ini, tetapi jauh beberapa tahun sebelumnya. Karena fenomena El Nino ini adalah kemarau panjang, sehingga langkah yang kita persiapkan adalah pertama bagaimana kesiapan untuk ketersediaan air. Eh, untuk tahun 2023 ini, seperti Pak Edi Martono sampaikan dari Gapki, bahwa produksi tahun 2023 belum significantly terdampak. Dan itu juga yang dilihat di ANJ. Sampai dengan periode 9 bulan 2023, apabila kami bandingkan dengan periode 9 bulan tahun 2022, produksi TBS tandan buah segar ANJ, kami masih mencatat pertumbuhan cukup baik, yaitu di atas 7%. Dan dampak El Nino ini belum kami rasakan di 2023, tetapi kami akan sangat berhati-hati di tahun 2024 karena dampak dari El Nino ini kemungkinan baru akan terlihat dampak di produksi di tahun 2024. Baik, artinya untuk di tahun 2023 ini dampak dari El Nino begitu ya, atau anomali iklim kemarau panjang belum terlalu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap produksi CPO juga ya Pak. Betul. Nah, terkait dengan mungkin adanya ancaman ya Pak, artinya ancaman penurunan produksi atau mungkin juga ini berkaitan dengan kualitas dari CPO itu sendiri begitu Pak di tahun 2024. Targetnya atau proyeksinya sebetulnya penurunannya akan seperti apa, atau mungkin produksinya akan berada di kisaran berapa Pak di tahun 2024? Mungkin yang saya akan gambarkan dulu, sampai dengan tahun 2023 akhir Desember, kami perkirakan harapkan mampu tetap menjaga pertumbuhan produksi yaitu di atas 7% dibandingkan dengan tahun 2022. Kemudian untuk 2024 kami memperkirakan, mencanangkan untuk tetap menjaga produksi di level yang sama. Karena mempertimbangkan dampak dari El Nino, walaupun kami juga sudah mempersiapkan inovasi-inovasi untuk menghadapi dampak beradaptasi dengan fenomena alam ini. Baik, jadi artinya kalau di tahun depan kita masih akan melihat begitu ya, atau masih tetap akan menantikan akan seperti apa ya Pak dampaknya kepada CPO kita. Tapi melihat Pak kemarau panjang yang mengancam artinya beberapa produk pangan begitu ya. Nah, langkah antisipatif apa yang dilakukan oleh ANJ terkait dengan musim kemarau yang panjang ini terhadap beberapa produk begitu Pak? Ya, saya akan sampaikan dulu tentunya dari sektor kelapa sawit. Karena sektor ini adalah kontribusi yang terbesar di grup ANJ. Yang kami telah persiapkan adalah sejak 2014, karena kami melihat profil usia tanaman kami sudah mulai meranjak ke profil usia tanam yang tua, maka kami sudah melakukan program peremajaan kembali, replanting, di mana setiap tahun kami mencanangkan untuk melakukan penanaman kembali kurang lebih 1.500 hektar, terdiri dari 2 lokasi, yaitu di Pulau Belitung dan juga di Sumatera Utara. Program peremajaan kembali ini sangat penting karena tanaman-tanaman muda akan lebih lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Terus kemudian program adaptasi yang lainnya adalah kami mempersiapkan waduk-waduk untuk cadangan air, water reservoir. Terus kemudian yang ketiga adalah kami juga dengan program inovasi kami jalankan program pupuk organik, kompos, di mana pupuk organik ini mengolah dari janjang kosong atau yang lebih dikenal empty fruit buds, diolah menjadi pupuk organik, di mana pupuk organik ini pada saat aplikasi di lahan, ini dapat memberikan kelembapan, memberikan soil moisture yang diperlukan tanaman. Akan tetapi pada saat kami menghadapi fenomena El Nino ini, yang kami juga antisipasi adalah serangan-serangan hama. Serangan hama kami amati mulai meningkat, contohnya serangan hama tikus. Dan untuk hal ini kami terus kampanyekan penggunaan predator-predator alam seperti Tito alba dan tentunya juga racun-racun tikus untuk pengendalian hama tikus. Dan hal yang ketiga yang kami antisipasi untuk perkebunan kelapa sawit adalah polinator, yaitu serangga yang membantu penyerbukan. Dengan panas yang meningkat, kemudian dalam tempo yang cukup panjang,
populasi polinator, serangga-serangga yang membantu penyerbukan ini menurun, sehingga kami juga membantu dengan teknik-teknik lainnya. Selain meningkatkan populasi serangga, kami juga melakukan assisted pollination, polinasi bantuan, supaya penyerbukan calon buah itu dapat lebih sempurna. Itu untuk yang di sektor kelapa sawit. Nah, yang di sektor untuk sagu ini kami ada juga produksi sagu. Sagu merupakan tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Jadi untuk produksi sagu kami tidak mengalami terlalu signifikan terhadap dampak cuaca. Produksi sagu kami akan tetapi mengalami penurunan di tahun ini, itu lebih dikarenakan untuk efisiensi biaya produksi. Kami mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, tetapi di sisi lain dari sisi produktivitas per jamnya kami mengalami peningkatan karena kami lebih mengutamakan terhadap productivity yang naik per jamnya. Dan yang terakhir adalah di Jawa Timur, kami ada pemrosesan sayuran beku, saat ini adalah edamame. Ya. Edamame ini adalah produk pertanian yang sifatnya sangat pendek, sekitar 70 hari sudah siap panen. Untuk yang edamame, kami masih mampu mencatat pertumbuhan sekitar 14% year to date atau periode 9 bulan 2023 dibandingkan dengan 2022. Akan tetapi untuk produk edamame ini sebenarnya kami mentargetkan di awalnya tumbuh lebih tinggi lagi dari 14%. Akan tetapi karena fenomena cuaca ini kami harus menahan agresivitas kami untuk lebih tumbuh di atas dari 14% itu, karena kami juga harus menyeimbangkan terutama manajemen terhadap hama.